Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berbagai regulasi perbankan. Yang pertama yang akan saya bacakan sendiri yaitu 1. Alasan pengaturan perbankan. Pengaturan perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai 1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. 2. Pelaksanaan kebijakan moneter. 3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 2. Pengaturan perbankan sebelum tahun 1998, yaitu 1. Perbankan bebas menghimpun dan publikasi dan mengeluarkan kredit dengan menentukan suku dengan sesuatu kemampuan. 2. Mempermudah pendirian bank swasta serta memperlonggar kewajiban likuiditas minimum dari 15% menjadi 2%. Bank International Settlement Accord 1988. Basel Accord merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh Basel Committee on Bank Supervision atau BCBS. Bank for International Settlements pertama dikeluarkan tahun 1988. Fokus Basel I pada kecukupan modal lembaga keuangan. Basel I. Pada Juli 1988, Basel Committee merekomendasi 1. Perlunya lembaga perbankan khususnya internationally active banks memiliki modal minimum 8% untuk minimize insolvency dan memperkecil perbedaan kompetitif, sehingga terciptalah level of playing field. 2. Perhitungan permodalan menggunakan konsep forward looking, yaitu menggunakan credit risk dalam portfolio perbankan yang berpotensi merugikan bank. Basel I menetapkan presentasi modal yang harus dimiliki perbankan terhadap total aset tertimbang menurut risiko, yaitu 8%. Perhitungan dilakukan dengan mengelompokkan aset bank ke dalam beberapa kategori risiko dan memberi bobot setiap kategori menurut jenis debitur. Pertama, 100% untuk corporate IOAN, 2. 50% untuk housing IOAN, 3. 20% untuk bank-bank, 4. 0 hingga 10% untuk pemerintah negara OECD. Tujuan utama mengembangkan kesepakatan Basel I. 1. Meningkatkan kekuatan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional. 2. Menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dari bank yang aktif secara internasional. 3. Membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten untuk mengurangi ketidaksertaan dalam persaingan kompetitif inequalities antara bank-bank yang aktif secara internasional. Selanjutnya, Basel II ini merupakan pembaruan dari Basel I. BCBS mengumumkan kerangka Basel II pada 2004. Peraturan ini berfokus pada 3 pilar, yakni pilar 1 persyaratan modal minimum, pilar 2 pengawasan peraturan pada pilar 3 disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang sehat. Persyaratan modal minimum menjadi hal yang paling penting pada peraturan ini dan wajib menjaga risiko kecukupan modal minimum di angka 8% atau kurang. Peraturan perbankan di setiap negara berbeda-beda sebelum ada Basel Accord. Kerangka terpadu Basel I dan kemudian Basel II membantu meringankan kecemasan negara-negara anggota terhadap perbedaan peraturan perbankan dan persyaratan modal yang berbeda-beda tiap negara. Bagi negara G10, Basel II diterapkan pada akhir tahun 2006. Namun ini tidak mengikat, mengingat masing-masing negara memiliki prioritas berbeda dalam pengembangan pengawasan. Penetapan waktu penerapan juga terkait dengan persiapan dan syarat yang disyaratkan, antara lain kualitas manajemen risiko, sistem informasi dan database perbankan. Kondisi infrastruktur mencakup standar akuntansi,
dan eksistensi lembaga pemeringkat, juga kesiapan otoritas pengawas khususnya dalam menetapkan berbagai keputusan. Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank serta memberi insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan. Basel III juga memberi persyaratan tambahan pada lembaga keuangan yang memiliki pengaruh sistemik pada industri perbankan dunia. Namun secara umum peraturan kecukupan modal tetap di level 8%. Penerapan Basel III telah dimulai secara bertahap sejak Januari 2013 dan diharapkan akan diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2019. Di samping itu, implementasi Basel III nantinya diharapkan pada mengatasi prosiklikalitas pertumbuhan kredit serta meningkatkan ketahanan perbankan melalui peningkatan permodalan. Materi selanjutnya, The 1996 Amendment. Market risk dengan metode standar BIS pada bulan Januari 1996, BIS mengeluarkan amandemen to the Capital Accord to incorporate market risk sebagai guideline dalam menghitung capital change untuk market risk. Tujuan amandemen ini mensyaratkan bank untuk menyediakan modal yang eksplisit dan cukup terhadap risiko perubahan harga dalam aktivitas trading yang dilakukan. Amandemen 1996 menegaskan kembali bahwa modal atau kapital yang dapat digunakan memenuhi persyaratan untuk mengcover market risk terdiri atas modal pemegang saham, laba ditahan atau tier 1 dan modal pelengkapan yakni tier 2. Namun demikian, bank diperbolehkan menambah modal tier 3 yang khusus diperuntukkan untuk mengcover market risk. Tier 3 terdiri atas pinjaman subordinasi jangka pendek dengan masa jatuh tempo minimal 2 tahun dan memiliki klausul lock-in, yakni tidak diperkenankan membayar bunga maupun pokok bahkan pada saat jatuh tempo. Jika hal itu dapat menyebabkan turunnya CAR di bawah batas minimum. Selain itu, jumlah tier yang dapat diperhitungkan juga dibatasi maksimal 250% dari tier 1. Sebagai antisipasi dari efek berantai yang mungkin timbul akibat kegagalan bank atau bank failure, BIS berpandangan bahwa penerapan CAR minimum merupakan disiplin yang harus diterapkan sebagai upaya memperkuat stabilitas dan ketahanan sistem perbankan internasional. Namun demikian, penetapan CAR harus memperhitungkan seluruh risiko yang dihadapi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, BIS terus melakukan kajian yang sistematis dengan meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait dalam sistem keuangan internasional guna mendapatkan metode perhitungan CAR yang paling akurat setelah risiko credit risk disepakati dan dituangkan dalam Basel Accord 1988, maka berikutnya risiko pasar ditambahkan ke dalam accord tersebut melalui amandemen di atas. Sedangkan risiko berikutnya yakni risiko operasional hingga saat ini masih terus dikaji oleh BIS. Dalam amandemen 1996, risiko-risiko pasar atau market risk yang harus diperhitungkan adalah risiko perubahan harga pasar dari instrumen keuangan, bond, swap, future option, dan lain sebagainya, atau equities yang sensitif terhadap perubahan suku bunga yang terdapat pada trading book bank. Yang kedua, risiko perubahan suku bunga interest rate risk dari instrumen-instrumen keuangan non-derivatif. Yang ketiga, risiko perubahan nilai tukar atau foreign exchange risk dan risiko memegang posisi dalam komoditi produk pertanian, mineral, non-oil dan logam mulia atau non-gold pada seluruh kegiatan usaha bank, trading book maupun banking book. BIS menetapkan metode standar yang dilengkapi teknik perhitungan, namun tetap membuka peluang bagi bank yang ingin menerapkan internal model atau alternatif method sepanjang memenuhi beberapa persyaratan kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh BIS serta disetujui oleh otoritas pengawas bank yang resmi. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami dari kelompok 12. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.